Selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Semuanya, selamat pagi semua teman-teman. Oke, selamat datang juga buat teman-teman yang baru pertama kali ada di keluarganya Legacy. Inilah rumah kita, inilah keadaan living room-nya kita. Selamat datang. Saya berharap semua teman-teman yang datang ke sini beres acara teman-teman dapetin sesuatu. Saya berharap sekali hidup kita diubahkan, hidup sekeluarga kita diubahkan, ekonomi ditingkatkan, dan keseluruhan kesejahteraan hidup kita juga semakin bertumbuh. Oke, pertanyaan Andre di pagi hari ini adalah, how's your faith? Apakah maju faith Anda? Apakah bersemangat? Atau apakah iman Anda hari-hari ini lagi goyah? Apakah iman Anda lagi dalam keadaan yang membanggakan? Hari ini saya mau bersyukur karena melewati setengah tahun kita boleh melihat ada iman dari para partner, para leader yang kita lihat udah mulai bertumbuh. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari effortnya, kelihatan dari endurance-nya, kelihatan dari tidak menyerahnya. Kita dapat melihat seseorang imannya seperti apa dari apa yang kelihatan, apa activity-nya dia, apa yang dia lakukan terus-menerus dengan tidak menyerah. Oke, nah hari ini kita akan belajar yang namanya secret ingredient. Bahwa semua orang pengen sukses, semua orang pengen hidupnya signifikan. Yang pengen hidupnya signifikan bolehkah unmute dan bilang signifikan. Signifikan. Oke. Nah, dan ternyata ada beberapa rumus, ada beberapa ingredient kalau kita mau kehidupan kita signifikan. Oke. Nah, sebelum kita dengerin secret ingredient, ada sebuah video yang disiapkan bahwa semua orang boleh sukses, semua orang hidupnya boleh signifikan. Ada sebuah video yang disiapkan oleh teman-teman terbaik yang ada di Legacy. Kita mau lihat video satu ini, keren banget. Ini video keren banget. Oke. Bagus ya, wow. Tepuk tangan dong buat Anggi, buat Marina, buat Joshua, dan buat Gary, koreografer kita. Wow. Oke, luar biasa. Yes, semua dari kita. Oke, kita nggak usah minta permission untuk kita jadi pribadi yang sukses. Karena saya percaya bahwa dalam DNA-nya kita, ada yang namanya kerinduan Tuhan pencipta kita untuk hidup kita boleh sukses. Bener banget, nggak nyangka Anggi. Oke, nah saya akan buka bahannya teman-teman. Hari ini dimulai bahannya dengan sebuah hal yang pas kalau teman-teman semuanya lagi makan. Oke, lagi makan ini pas. Nah, sorry, sebentar. Sebentar saya pindahin dulu. Apakah bahannya udah keluar teman-teman? Udah ya? Udah. Thank you. Oke. Siap-siap. Di seluruh, di banyak negara ada sebuah lembaga yang namanya mau ngecek makanan dan obat-obatan yang dipercaya sangat ketat. Namanya FDA. Itu lembaga BPOM-nya di Indonesia lah. Oke, Food and Drug Association kayaknya gitu ya. Nah, jadi ini sebuah lembaga dari segi makanan yang ketat sekali. Saya pernah ingat dengar ceritanya Victor, kalau nggak salah dia cerita bahwa omnya itu
di mana di Amerika pernah mau punya restoran gitu ya. Waktu dia mau punya restoran, tiba-tiba dicekin semua tempat makannya seperti apa. Setelah dicek semua tempat makannya, ada sebuah pipa ledeng yang memang nggak dipakai, kalau nggak salah Victor cerita gitu ya, di ujung sana. Dan begitu dibuka, ternyata tiba-tiba ada keluar kecoa yang memang sebenarnya nggak berhubungan sama kitchennya. Oke, dan waktu itu kecoa ada, maka nggak dikasih izin buat buka rumah makan. Jadi sebegitu ketatnya untuk buka sebuah tempat restoran ada di Amerika. Oke, saya pernah ke suatu tempat makan di Rajiman di pinggir jalan, di tempat dia naruh ayam-ayam di ember, pas digetok ada ketendang kalau nggak salah ya. Itu kecoa saya lihat sendiri ya, 8 kali apa 10 keluar dari embernya ya. Nah, jadi berbeda sekali memang di Amerika sama di Indonesia ya. Tapi by the way, even di sebuah negara yang benar, tikus juga ada ya. Jadi even di sebuah negara yang sangat ketat, oke, standarnya luar biasa, ternyata ada beberapa kelonggaran, ada standar yang namanya food defect atau food defect cacatnya. Nah, cacat yang diperbolehkan ternyata ada. Saya akan buka slide-nya. Cacatnya apa? Sebentar. Anda siap? Yang lagi mau makan, di hold dulu juga boleh. Oke, tahukah Anda bahwa di setiap biji kopi, kalau Anda suka breakfast gitu ya, oke, diperbolehkan 10 mg kotoran atau pup binatang per pound. Ini defect, ini cacat yang diperbolehkan oleh lembaga makanan yang ketat banget. Oke. Di selai kacang, peanut butter, kalau kita suka makan selai kacang, diizinkan secara legal 1 atau lebih hair rodent. Rodent itu binatang pengerat, tikus misalnya. Diizinkan 1 atau lebih rambut tikus dan 30 bagian tubuh serangga. Insect fragment diperbolehkan. Oke, minuman kaleng secara legal 5 atau lebih telur lalat per 1 cup per 250 ml. Oke. 1 box spaghetti. Oke, diizinkan. Nggak banyak. Hanya 450 bagian tubuh serangga dan 9 rambut tikus. Yummy. Oke. Bagaimana dengan bayam di kaleng ya? Spinach gitu ya di kaleng. 50 serangga dan kalau masih kurang diperbolehkan ulat bayam atau 8 serangga utuh. Wow. Oke, bon appetit ya semuanya. Selamat makan di pagi hari ini. Oke, ini adalah list defect atau cacat atau kegagalan yang sebenarnya diperbolehkan dalam dunia industri makanan. Karena apa? Karena yang namanya sistem semua nggak bisa dibikin semuanya tanpa kesalahan. Penelitian demi penelitian bilang bahwa orang dalam waktu 1 hari, dia bikin kesalahan 20 lebih kesalahan dalam waktu 1 hari. 1 hari boleh lebih 20 kesalahan. Jadi hidup kita adalah serangkaian kegagalan. Hidup Anda dan saya adalah hidup yang sehari-hari bikin banyak gagal. Sedih aja, sangat menyedihkan kalau apa yang kita gagal dan akhirnya itu mendefinisikan hidup kita. Karena sebuah atau 2 buah kegagalan terbesar kita, seseorang memilih untuk mundur. Ada sebuah statement bagus. I am not, saya bukanlah. Saya bukanlah masa lalu. Saya bukanlah kegagalan. Saya bukanlah dosa yang gua buat. Saya bukanlah kecenderungan orientasi gua. I am not, saya bukanlah.
Saya bukanlah apa yang kita lakukan di bulan kemarin, bahkan di tahun kemarin. Itu bukan Andre, itu bukan saya. Hidup kita enggak didefinisikan oleh kegagalan kita. Hidup Anda juga sama. Karena hidup ini memang banyak gagalnya. Tapi dari banyak yang gagalnya itu sebenarnya kalau kita realize hidup kita lebih banyak yang berhasil. Hari ini Bung Ben pakai baju, pakai kemeja ini kayaknya Bung Ben ya. Berhasil kah atau gagal? Waktu cobain, aduh gagal lagi nih pakai baju. Kira-kira waktu pakai baju, pakai kancing berhasil atau gagal? Pakai baju berhasil kok. Berhasil. Oke, mungkin nggak ada yang merayakan. Nggak apa-apa. Saya mau nanya, waktu kok Andre, timnya Ivan, waktu mau pasang Zoom hari ini, apakah berhasil atau aduh gila ya Zoom, apa ya kodenya, gue inget-inget kenapa ya gue gagal gitu, atau berhasil nih hari ini ada di ruangan Zoom kita kok Andre? Berhasil Pak Andre. Berhasil. Oke. Gary pakai kacamata, pakai jam, mandi. Apakah hari ini ada yang mandi dan aduh gila gue gagal lagi hari ini mandi? Ada nggak yang begitu? Hari ini nggak ada. Hari ini enggak, betul. Jadi sayang banget kalau ada satu atau ada belasan atau bahkan 20-an, 30-an hidup kita yang gagal. Sebenarnya hidup kita banyak yang berhasilnya. Sayang kalau karena beberapa kegagalan kita mendefinisikan hidup kita. Oke, sayang banget kalau itu bikin kita enggak semangat. Sayang banget kalau begitu Anda join Prudential. Seminggu pertama, 2 minggu pertama, sebulan pertama hasilnya belum ada. Oke. Dan ketika hasilnya belum ada, Anda mengambil tindakan yang permanen. Jangan. Kenapa? Karena kegagalan itu adalah hal yang sementara. Jangan ambil tindakan yang permanen pada hasil yang sementara. Oke. Nah, hari ini kita bersyukur kalau kita di Legacy ada banyak display contoh-contoh orang yang sudah mencoba menguji bisnis Prudential dan akhirnya boleh ceritain pengalaman hidupnya dia. Oke, salah satunya yang kita akan undang sharing hari ini adalah salah satu orang yang tadi ikutan games juga. Oke, orang yang tidak menyerah, orang yang terus maju lagi. Oke, siapakah dia? Saya mau panggil dengan hormat, bolehkah Kakak Nita, a.k.a. Wijayanti untuk boleh ada di Zoom kita hari ini. Nita, udah ada Nita? Ada kok Andre. Nah. Halo semua, selamat pagi. Halo. Pagi Nita. Pagi, Nah, Kak. teman-teman kenal. Oke, saya intro sedikit, perkenalkan Nita ini adalah timnya Sarah. Oke, baru join. Dan ada pengalaman hidup, ada pengalaman di bisnis Prudential yang menurut saya menarik yang kita boleh belajar dari Nita di pagi hari ini. Oke ya. Oke, siap teman-teman. Nah Nita, saya mau nanya dong. Nita itu baru join berapa lama yang lalu Nita? Saya itu baru join tanggal 25 Juni 2021. Jadi 1 bulan. Asik. Oke, joinnya 25 Juni. Oke, saya dengar-dengar backgroundnya kalau nggak salah manajer di sebuah perusahaan obat atau di consumer goods gitu ya kalau nggak salah ya? Betul sekali, Ko Andre, di Kalbe. Di Kalbe. Oke, jadi Nita manajer di Kalbe. Oke, saya kemarin beberapa hari yang lalu sempat telepon sama Nita, belajar dan menarik. Nah, Nita, saya pengen denger dong. Waktu Nita join pertama kali ke Prudential, diajakin sama Sarah ya. Nah, apa yang Nita lakukan nih? Untuk oke, semangat. Oke, gue mau ada di Prudential. Sarah bilangin ini bisnisnya bagus banget. Waktu NBO mungkin sama Riko, sama Mamang Riko diceritain bagus banget. Nah, waktu awal join, ya cara apa sih yang Nita lakukan untuk bisa bantu orang, untuk bisa prospek orang di luar sana? Caranya gimana, Nita? Oke, thank you, Ko Andre. Jadi cerita dikit kali ya, sebelum join itu Sarah itu udah ngajakin kan, ayo Kak, ini bisnis bagus banget, nolong orang kayak gitu kan. Terus ragu gitu kan saya nggak bisa ngomong kayak Sarah yang marketing gitu kan. Saya nggak punya talent di gitu. Saya seorang apoteker yang kerjaannya cuma di laboratorium gitu kan.
Nah, terus Ah, kita ikut dulu aja bisnis talk-nya dulu gitu. Nah, begitu ikut bisnis talk, langsung tuh kegugah sama Koriko gitu kan. Oh iya bener juga. Nah, setelah itu baru tuh mulai nanya ke Sarah, ajarin pokoknya product knowledge-nya gimana gitu kan. Produk gimana, terus mulai nyari di YouTube gitu kan. Di YouTube tuh banyak kan konten-konten IG. Karena kalau misalnya baca flyer itu kan bahasanya bahasa dewa ya, kadang suka susah. Jadi nyarinya itu lewat media sosial gitu, nyari dan mulai diterapkan apa yang diajarin sama Sarah, Westi, sama Revin gitu kan, sama oke. dipraktekin tuh ke orang-orang gitu kan, dipraktekin. Nah, saya di awal-awal itu takut, mau telepon orang tuh takut gitu kan. Jadi by chat. Gini kan, caranya gini pertamanya, ngechat orang, tanya, udah tahu nggak sih tentang proteksi gitu. Kayak bikin kuesioner gitu awalnya gitu. Tahu nggak dari Ah, yang di chat gitu ya, yang ngebales iya gitu ya, mau diajak sharing itu paling cuma 2 orang dari ratusan orang dari yang berapa Nita? mungkin ada 50 kali Ko Andre yang ngebales iya mau, itu cuma 2 orang. Yang lain enggak butuh, enggak usah, bahkan cuma ada enggak G gitu ya, enggak gitu. Oh, dari 110 tadi kalau nggak salah denger. 150 Ko Andre. Wow, jadi dari 150 kebayang Nita partner baru ya, punya semangat ya. Riko ceritain bagus banget, akhirnya Nita cobain. Ngechat Betul. 150. Jawabannya sepertinya mengecewakan kalau gitu ya Nita ya. Ya, betul. Sempat Oke. banget sih gitu kan, Gimana? apalagi kan nggak punya pengalaman gitu kan, nggak punya pengalaman Hmm. dibilang enggak butuh gitu kan, sempet down juga waktu itu. Oke. Nah, di momen apa nih Nita ngerasa 150 orang di chat dan di momen apa ngerasa wah kayaknya cara gua salah nih. Kayaknya ada yang salah. Di momen apa itu Nita? Nah, ketika gagal gitu kan, ketika gagal gitu langsung mikir gitu kan, kenapa ya orang-orang itu mungkin caranya salah kalau pendekatannya kayak gini. Jadi nggak menyentuh di hatinya kali ya. Orang tuh merasa kayak, oh aku nggak butuh gitu. Jadi kan saya harus sentuh nih hatinya ketika ini tuh bagus kan, itu bagus untuk mereka, bukan buat saya gitu ya, buat mereka gitu kan, ini bagus, saya harus sentuh di hatinya. Gimana cara nyentuhnya itu saya benar-benar mikir gitu kan, cari cara gimana ya caranya supaya orang nyentuh. Ya. Saya perbaharui lah cara-caranya gitu, yang tadinya cuma chat jadi bikin konten IG gitu ya. Kita ada free kelas loh, ada free kelas tentang financial protection gitu. Jadi diganti caranya. Soalnya kita kan nggak bisa tuh pakai cara yang sama mengharapkan hasil yang berbeda gitu kan. Kita harus pakai cara yang Keren. hasilnya beda. Wow. Oke, keren. Jadi akhirnya caranya buka kelas. Maksudnya di IG itu gimana? Ngajakin orang di IG video call kah? Apa namanya kalau IG itu? Live apa? Live Live. call kah? Atau gimana caranya? Boleh tolong kasih tahu, Nita? Jadi di IG saya bilang gini, kita ada kelas loh, tapi via Zoom gitu. Kalau yang mau kontak ke saya ya, saya bilang gitu, tentang financial protection, saya bilang gitu. Nah, kebukti tuh kemarin kita nyobain kayak gitu kan, hari Minggu kemarin, Minggu bahkan ya, ini salut banget sama ya, Sarah sama Westi Revin juga yang setia banget. Makanya saya tuh bangga banget lah ada di sini karena supportnya luar biasa gitu. Hari Minggu itu kita maraton tuh Zoom dari jam 2 sore sampai jam 7 malam. Wah, maraton ya, maraton Zoom. Oke. Asik banget. Nita, setelah akhirnya ngelakuin, siapa nih yang ngebantu? Oke Nita, caranya begini. Coba kita adjust caranya begini. Apakah ada yang ngebantu atau Nita kepikiran sendiri atau gimana? Tolong ceritain. Di awal sih ini ya mikir sendiri gitu, karena kan ini balik lagi kayak yang Ko Andre bilang tadi, ini hidup saya gitu, nggak ada orang yang bisa bertanggung jawab selain diri saya sendiri gitu kan. Jadi ya emang harus saya yang mikirin gitu. Gini ya, simpelnya orang lain punya urusannya sendiri gitu, nggak mungkin orang lain mau ngurusin kita kan, yang ngurusin kita ya diri kita sendiri. Saya mikir di situ kan, kalau saya gagal, terus saya tenggelam, ya apa bedanya saya sama orang lain, gitu kan? Ya saya harus Hati-hati, Abi.
gitu. Wow. Itu sih yang bikin saya harus tanggung jawab sama diri saya sendiri gitu. Saya harus cari cara gimana Wow. caranya saya mencapai apa yang saya inginkan, apa yang emang sudah saya targetkan. Gitu. Oh, oke. By the way, Nita sama keluarga mau kemana nih? Bajunya udah matching begini, Nita? Iya, ini lagi mau ke tempat kakak. Oh iya, lucu banget bajunya matching gitu ya. Hai. Oke. Nah, apa yang dilakuin setelah itu akhirnya tahu ada problem, dilakuin secara berbeda, bikin Zoom. Jadi kebanyakan ketemuannya pakai Zoom semua langsung jadinya ya. Betul banget. Jadi kan sekarang pandemik kan, nggak bisa juga kan face to face. Jadi ya kita pakai aja yang ada, yang sekarang lagi. Ya, sorry back sound. Media yang ada yang lagi memang dipakai banyak orang gitu kan. Sekarang harusnya kita bersyukur sih di masa kayak gini, yang dulu mungkin kalau misalnya tatap muka kita cuma bisa 1-2 orang ya. Sekarang karena Zoom kita bisa ketemu banyak orang. Jadi sebenarnya suasana itu mendukung kita gitu, bukan malah kita jadiin sesuatu yang menjatuhkan gitu. Pertanyaan terakhir buat Nita. Hasilnya gimana Nita? Setelah akhirnya Nita 150 orang ngechat dengan cara yang salah, akhirnya ngerti tanggung jawab pribadi untuk perlu berubah, dikasih tahu sama Sarah juga, mungkin sama Revin Westi dibantuin segala macam, perubahan cara dan hasilnya bagaimana Nita? Hasilnya puji Tuhan sampai sekarang udah 16 case closing. 1 bulan, gengs. Dari tanggal asik banget. Oke, jadi dari tanggal 25 Juni sampai 31 Juli dalam waktu 1 bulan 16 case gitu ya Nita ya? Betul. Asik. Wow. Keren banget. Oke, keren banget. Oh, Nita, good job. Terima kasih. Untuk Nita tetap tidak menyerah dan akhirnya mencoba berubah cara untuk akhirnya bisa menuai hal yang lebih baik. Teman-teman bolehkah tepuk tangan buat Nita dong yang lagi mau ke rumah kakaknya di pagi hari ini. Thank you banget Nita. Saya boleh kasih 1 statement nggak? Boleh dong, silakan Nita. Buat teman-teman. Jadi teman-teman, saya pernah baca gitu ya. Si Einstein itu punya pemikiran meramalkan kapan dunia kiamat gitu ya. Teman-teman tahu nggak berapa kapasitas otak dia yang dia pakai? Hanya 6% gitu ya. Apalagi kita yang bahkan meramalkan hari esok aja nggak bisa gitu ya. Berarti kan kapasitas otak kita yang baru sedikit gitu kan. Jadi teman-teman itu punya kapasitas otak yang sangat besar. Jangan ragu gimana saya caranya cari inovasi-inovasi. Pasti bisa. Karena kapasitas otak kita itu sangat besar. Itu aja sih. Wow, keren. Thank you Nita. Wah, perlu siap-siap nggak lama lagi kita boleh, Nita boleh mulai sharing lebih banyak. Kapasitasnya kayaknya udah siap nih ya. Pasti Revin, Sarah kayaknya Nita kapasitas sudah siap. Thank you banget sekali lagi. Oke. Nah, so apa yang Nita alamin, saya percaya bukan hanya seorang Nita. Tapi juga kita dengar dari Gary, kita pernah dengar dari Lydia gitu ya. Bagaimana ketika kita mencoba sesuatu dan gagal, kita perlu punya kesadaran bahwa ditolak, gagal itu hal yang biasa. Ada orang bilang jangan menyerah. Oke, bahkan ada lagunya, jangan menyerah. Oke, itu sebuah statement yang mungkin baik. Tapi menurut saya itu statement yang tidak lengkap. Oke, karena apa? Karena banyak orang berhasil yang menyerah. Menyerah untuk melakukan kesalahan yang sama. Menyerah untuk cobain dengan cara yang sama. Oke, kalau mereka terus nggak menyerah, lakuin terus sampai akhir hayat dengan cara yang salah. Hasilnya mungkin Nita nggak ngalamin akhirnya punya 16 case dalam waktu 1 bulan. Oke, jadi setelah kita gagal, saya mau mengajak teman-teman, yuk kita revisi.
Yuk kita renungkan sebentar. Tadi Nita bagus ya, dibilang, oh ini nggak menyentuh orang. Oke, ini nggak menggugah orang. Gimana caranya? Kalau gue diginiin juga kayaknya gue sendiri kayaknya nggak begitu tersentuh. Oke, gimana caranya? Yuk kita revisi. Yuk kita adjust. Caranya apa ya? Oke, yuk kita berubah. Di mana lagi teman-teman? Yang Anda bisa diajarin cara untuk revisi, adjust, dan berubah. Selain ada di legacy hari ini. Oke, leader-leader Anda adalah orang yang paling pengen lu maksimal. Dan dengan senang hati ngajarin lu untuk berubah. Oke, sekali lagi kita bersyukur bukan hanya Nita yang bisa lakuin seperti ini. Teman-teman boleh banyak belajar dari partner yang lain. Ada Gary tadi gue bilang, ada Lydia gitu ya. Ada teman-teman di LEC yang banyak yang mereka udah lakuin caranya gagal tapi mereka merevisi. Oke. Nah, saya kembali ke bahan. Sebentar. Oke. Oh, belum, itu belum. Oke. So, teman-teman, kalau hari-hari ini kita tahu nih, keadaannya nggak bisa pakai cara yang lama. Oke. Dan mungkin kita ngalamin hal yang nggak menyenangkan dengan cara yang lama, waktu yang tepat untuk kita berubah. Karena bukankah hari ini kita bisa dengerin banyak orang, banyak testimoni, oh kok Andre ini di legacy aja kali ya, yang sekarang ini hasilnya masih bagus, insurance lebih bisa ngelakuin dengan online? Jawabannya enggak. Oke, jawabannya di 25 agensi yang lain yang ada di Jakarta yang secara angka kita bisa lihat. Kita bisa ngerti bahwa mereka pun lakuin dengan cara-cara yang berbeda dari yang dulu. Oke, mereka punya terobosan dengan cara yang berbeda. Nah, teman-teman, saya mau ceritain waktu kita lagi ngebangun bisnis kita, bagaimana caranya kita adjust. Cari lingkungan, cari komunitas yang lu tahu bahwa mereka udah punya hasil yang bagus. Contoh Nita. Waktu Nita tahu bahwa hasilnya bagus dari Sarah udah lakuin, Westi Revin udah lakuin, tanya sama mereka. Lu akan menjadi mirip dengan orang-orang yang lu deket. Kalau lu deket sama orang-orang yang punya tanggung jawab buat diri sendiri. Orang-orang yang mau maju ke depan, lu akan mirip sama mereka. Nearness is likeness. Nah, legacy pun kita mempersiapkan banyak cara, banyak skill, banyak tools untuk kita boleh benar-benar growing terus. Nah, yang ini Andre nggak akan cerita. Ada sebuah hal yang kita mau lakuin bareng-bareng, satu arahan, satu komando bareng-bareng. Oke, siapakah yang akan cerita? Kita akan mendatangkan ya Willy kembali, dan akankah dia mengembalikan tatanan dunia? Silakan Pak Willy, saya panggil dengan hormat. Semua hormat, siap. Semua hormat buat Pak Lord Willy. Yeah. Silakan Pak Willy. Haji, Bu Andre, dosa apa saya sama Anda? Dulu naik kuda ya, sekarang pakai Maret ya. Oke, thank you buat waktunya. Untuk teman-teman mau dengerin hari ini ya. Ampun Su, ya Allah, Andre ya. Oke, teman-teman. Bulan ini kita perlu aware dengan situasi yang udah mulai tercipta di luar sana. Jadi kalau saya pribadi ya teman-teman ya, ketika saya ngobrol dengan tim saya, dengan calon nasabah, dengan calon partner, di grup-grup WA, di berita-berita, suka nggak suka banyak iklan yang udah terjadi di luar sana, marketing gratis. Kita nggak bersyukur dengan keadaan ini, tapi ini terjadi di era saat ini. Iklan apa sih? Bang Benny mengacaukan konsentrasi ya. Oke, iklan apa sih yang terjadi?
iklannya adalah, aduh, sekarang ya teman gua ini begini, umur 45. Saya pribadi sampai detik ini punya WA, ada teman saya, calon nasabah juga, calon waktu itu ya, WA ke saya, nanyain isoman mau klaim, dia punya polis di orang lain, saya bales, terus seminggu kemudian saya tahu dia lagi isoman, saya tanya, bro gimana udah cager belum? Via WA ya, sampai detik ini chatnya belum terbales. Kenapa? Karena orangnya udah almarhum ya, udah meninggal umur 42 tahun. Dia masuk ICU kurang lebih 14 hari meninggal. Jadi memang situasi seperti ini yang memang kita alamin saat ini seperti itu ya. Nah intinya apa teman-teman? Kita nggak pernah bersyukur, tapi kita perlu, kalau kata Ko Andre dulu, ketika laut lagi naik, ombak lagi pasang, ya kita ikutan berlayar. Kenapa? Kita nggak perlu dorong-dorong perahu dari tepian yang masih berat tuh didorong. Ombaknya udah sampai, kita tinggal dorong aja ikut berlayar. Artinya apa? Banyak sekali awareness di luar sana teman-teman yang sudah bertumbuh, yang sudah tercipta by nature. Sayang sekali kalau kita tidak menjawab momentum tersebut dan bantu keluarga tersebut supaya punya proteksi, bantu anak-anak dari keluarga mereka supaya tetap punya masa depan yang lebih baik. Sangat disayangkan teman-teman. Nah tapi bukanlah saya yang bakal cerita banyak tentang bagaimana pekerjaan kita ini bisa bantu orang-orang di luar sana teman-teman. Tentunya kita juga perlu bantu dengan cara yang pas seperti yang tadi Nita ceritain ya. Tentu dengan online, kita bisa cerita dengan Pro Cinta, dengan PCB yang nanti pun akan di-provide oleh Riko di hari Kamis ya. Hari Kamis Riko akan ceritain gimana 5 menit bisa cerita dengan baik Pro Cinta dan PCB secara online. Untuk apa teman-teman? Adalah untuk bantu keluarga di luar sana. Nah sebentar kita akan melihat sebuah video teman-teman. Sebenarnya apa sih arti pekerjaan kita yang mungkin Ray bisa mau bantu ceritain teasernya dulu, Ray? Atau mau langsung video? Apa, Ray? Sebelumnya, sorry, videonya video apa kok Willy ya? Oh video atau langsung, Ray? Kalau saya sih langsung Ko Willy. Jadi, oke. Tadinya memang rencananya rencana mau direkam ya. Pak Andre juga kasih opsi mau direkam, tapi gue pikir paling bagus kita bisa ngobrol langsung, kita bisa dengar langsung. Jadi saya udah undang nih. Saya udah undang dan Kak Eva juga bersedia buat cerita ngobrol di living room-nya Legacy. Oke, teman-teman. Kita welcome ya. Boleh minta tolong. Oke. Welcome Kak Eva, makasih waktunya buat Pagi Kak Eva. Oke, boleh di Halo, unmute pagi Kak Eva. Pagi. Terima kasih buat datang Kak Eva. Selamat pagi. Ya, pagi. Oke. Ko Willy, thank you. Ini Ray apa langsung ngobrol aja? Ya, langsung aja, Ray. Oke. Thank you. So, pagi ini Kak Eva ada kesempatan nih buat kita cerita ya apa yang mungkin beberapa waktu kemarin ini pernah terjadi dan dialami sama Kak Eva. Tapi pengen denger dulu nih ceritanya sedikit. Kak Eva boleh ceritain di awal bisa jadi nasabah di Prudential tuh kayak gimana sih? Awalnya itu almarhum suami saya itu nyuruh gabung asuransi, cariin asuransi gitu karena suami nggak sempat waktu itu, ya udah saya cari di Google asuransi Prudential gitu ya. Kemudian saya klik yang nongol tuh nama Kore gitu. Kemudian ada kontaknya, saya hubungin Korenya. Saya hubungin ya udah dihubungin ya, akhirnya Kore bersedia ngobrol sama saya, lalu ketemu lalu Korenya menjelaskan Prudential itu seperti apa sih bagaimana gitu. Akhirnya ketemu, ya udah dari situ awalnya. Oke. Gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah akhirnya 2 pertemuan ya Kak Eva ya. Pertama sama Kak Eva sendiri, terus kemudian kita ketemu sama Bang Harman juga ya waktu itu. Iya, benar. Oke. Dan waktu itu teman-teman karena almarhum Bang Harman ini udah punya asuransi kesehatan dari kantornya, akhirnya kita sepakat buat ambil asuransi jiwa ya, Eva ya. Iya benar. Akhirnya suami itu orangnya gimana ya? Saya bilang asuransi
asuransi itu jangan deh, tapi suami itu ngotot harus pakai asuransi prudensial gitu. Akhirnya tahun pertama suami pakai asuransi, tahun kedua baru saya ikutan begitu. Betul. Jadi ada 2 polis ya kayak Pak waktu itu. Benar-benar. Nah, boleh ceritain apa yang terjadi di tahun 2020? Karena waktu itu Kak Eva sempat cerita ada kondisi yang nggak mudah saat itu di awal tahun 2020. Iya benar kok. Waktu itu memang kondisi COVID sudah ada ya. Jadi pemotongan gaji di kantor itu lumayan banyak. Terus kebutuhan anak semakin banyak juga. Terus sempat tertunggak 3 bulan tidak bayar asuransi gitu. Jadi saya bilang ke suami, ya udah berhenti deh asuransi, jangan dulu. Terus almarhum suami saya bilang, jangan berhenti, saya nggak mau berhenti. Itu asuransi itu banyak manfaatnya untuk ke depan begitu. Tapi saya ngotot, saya selalu komunikasi sama Ko Andre, udah kok saya mau berhenti aja, berhenti gitu. Tapi waktu itu Ko Andre kasih solusi terbaik, ya jangan Bu Eva gitu. Dan pada akhirnya itu sempat berhenti 3 bulan sih, atau kalau nggak salah 3 bulan. Ya. Terus 5 bulan kemudian tuh suami saya tuh meninggal serangan jantung. Itu tuh saya sebenarnya antara malu dan gengsi menghubungi Ko Andre lagi. Maksudnya saya ya, maksudnya saya yang malu. Eva ya. Korei maksudnya. Korei gitu, tolong bantu saya lagi dong. Saya ini suami saya meninggal gitu loh. Sepertinya ya waktu itu suami saya meninggalkan banyak utang, itu meninggalnya bulan 11 2020. Dia serangan jantung di Jakarta Timur kok waktu itu. Terus saya hubungi Korei itu dengan senang hati membantu saya, datang dari Bandung ke Bekasi gitu, dengan senang hati membantu saya urus ini, urus itu. Akhirnya ya puji Tuhan semua lengkap. Akhirnya asuransi itu cair dengan bantuan Korei begitu. Itu hidupnya, aduh pokoknya itu sulit banget karena suami juga meninggalkan utang di berbagai bank. Saya tidak bekerja, saya hidup sendiri dengan anak saya. Itu kalau bukan karena bantuan prudensial, saya nggak tahu seperti apa gitu. Anak umur berapa Kak Eva waktu itu kejadiannya? Waktu almarhum suami nggak ada tuh? Itu umur 3 tahun kok. Itu umur 3 tahun. Dan posisinya Kak Eva juga nggak kerja ya? Iya, saya nggak kerja kok. Saya nggak, ya jujur aja saya tidak punya apa-apa. Suami tidak meninggalkan apa-apa, rumah apapun tidak ada, kecuali utang di berbagai bank itu banyak banget, nggak terceritakan deh. Oke. Tapi waktu itu Kak Eva sempat cerita juga dari semenjak waktu pas almarhum suami nggak ada itu, dipanggil Tuhan itu, ada jeda waktu kan sampai akhirnya si klaimnya itu cair. Nah, hari-hari waktu itu kayak gimana sih rasanya, Kak Eva? Hari-hari itu sih, ya hari-hari itu saya kan tinggal di rumah saudara saya, bukan tinggal di rumah sendiri. Saya numpang waktu itu ya saya ditelepon juga dari prudensial, dibantu, bukan dari Korei, tapi ada waktu itu saya lupa siapa. Terus ya pokoknya hari-hari itu penuh dengan air mata lah, karena saya harus ngurus utang ke berbagai bank, karena ada utang juga ke perorangan gitu. Itu benar-benar, aduh kalau diingat tuh sedih banget lah. Tapi karena bantuan prudensial, bantuan Korei itu semua bisa cair lah. Cuman waktu sebulan deh, pokoknya waktu sebulan itu cair. Itu luar biasa pokoknya. Persisnya cair berapa itu Kak Eva? Kalau nggak salah sih 1 M kalau nggak salah. Iya, memang ada plus minus sedikit ya, tapi 1 miliar. Dan waktu itu apa yang pertama kerasa pada saat cair si 1 miliarnya itu, Kak Eva? Itu gimana ya, itu kerasanya itu ya, intinya saya tidak mau punya utang ke orang lain. Suami saya udah meninggal juga, saya tidak ingin dia terbebani dengan utang-utang. Ya udah saya lunasin dulu kok itu utang-utangnya. Saya tidak dikejar-kejar bank lagi, saya tidak dikejar-kejar kolektor. Itu tuh dengan melunasi utang kan, yang namanya utang yang udah kita pinjam, kita pakai, itu ya harus terbayar lah dengan asuransi. Iya. Jadi teman-teman waktu itu memang Kak Eva juga cerita ya, nggak ada niatan untuk nggak bayar, tapi betul-betul ke setiap bank itu dijelasin bahwa saya berniat untuk melunasi, ke perorangan juga. Waktu itu Kak Eva sempat bilang seperti itu.
apa yang berbeda dari 1 bulan itu dengan bulan-bulan hari ini, Kak Eva? Ketika maksudnya setelah dibayarkan, terus kemudian kehidupan memang tentunya kita pasti kehilangan sekali ya ketika nggak ada Bang Harmon. Tapi ada apa yang uang pertanggungan ini cair dan apa yang Kak Eva buat sehingga hari ini Kak Eva sama Dina itu bisa terus melanjutin perjalanan hidupnya. Ya, puji Tuhan ya kehilangan pasti ya, sampai sekarang pun masih suka sedih gitu. Tapi ya dengan asuransi itu sekarang saya bisa buka warung untuk melanjutkan hidup sama anak saya berdua. Banyak manfaat-manfaat lah kok pokoknya. Itu tertolong banget lah pokoknya, banyak hal yang tertolong lah, termasuk yaitu saya bisa buka warung kecil dari asuransi itu. Begitu, bisa bayar biaya rumah sakit anak saya karena sekarang saya belum bergabung lagi dengan asuransi. Jadi bisa waktu itu dia sempat masuk rumah sakit juga, ya saya bisa bayar karena saya nggak ada pemasukan yang lain kecuali dari situlah, dari asuransi itu. Iya. Kak Eva, terakhir, saya mungkin ini pertanyaan yang agak nggak enak ya, tapi kalau misalnya seandainya nih, umpama saat itu antara apakah kita waktu itu nggak ngambil keputusan untuk punya asuransi, atau waktu itu akhirnya ternyata asuransinya tutup. Kira-kira situasi yang Kak Eva hadapi hari-hari ini kayak gimana tuh, Kak? Ya, paling saya pulang kampung kali ya. Pulang kampung kali ya sama anak dengan meninggalkan ya pura-pura nggak tahu aja punya utang gitu kali ya. Tapi ya itu kan harus dibayar ya, puji Tuhan lah. Saya juga. Betul. Tapi pada waktu itu saya yakin banget Korey pasti akan bantu saya pada saat itu. Saya dalam hati saya itu bilang pasti Korey akan bantu saya. Dengan senang hati juga pada waktu itu Korey datang sama Cimei ke Bekasi, itu tuh luar biasa, dibantu banget lah pokoknya. Dibantu banget. Iya. Oke, ya Kak Eva, saya juga bersyukur akhirnya bisa Tuhan pertemukan ya dengan cara yang menurut saya cukup aneh. Kak Eva terus terang karena dari Google. Karena Google. Mungkin kurang dari 1% ya dari nasabah saya yang saya ketemu, dan caranya aneh banget ya, lewat Google itu aneh banget. Sampai hari ini saya belum ketemu lagi Kak Eva, tapi kalau hari itu akhirnya dipertemukan sama Kak Eva, saya nggak pernah tahu sebelumnya teman-teman bahwa Tuhan pakai profesi kita ini untuk bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan ya, untuk bisa berkati orang, memperpanjang hidup satu keluarga. Dan ya saya bersyukur sih ada di bisnis ini dan pernah dipertemukan sama Kak Eva dan Bang Harmon. Itu Kak Eva. Andre, Ko Willy, mungkin itu yang bisa jadi obrolan atau perbincangan pagi ini sama Kak Eva. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain, boleh. Wow. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Eva buat hatinya, benar-benar. Thank you Kak Eva. Cuma kasih testimoni buat kita semua. Semoga apapun yang Kak Eva alami tetap bisa menjadi pengalaman yang luar biasa dan juga jadi berkat buat kita semua. Semoga Kak Eva juga bisa dapat lanjutkan hidup dengan lebih baik dibanding sebelumnya Kak Eva ya. Makasih Kak Eva buat Amin. Terima kasih Kak Eva. Sama-sama kok. Kesempatan. Sama-sama kok. Terima kasih Kak Eva. Oke. Nah, bersyukur juga ada Ray sama Mei ya. Benar-benar punya lakuin satu perbuatan yang waktu itu pasang iklan di Google. Saya ingat pernah cerita, kok gue lagi nyobain ini. Akhirnya Ray sama Mei ke Bekasi ya. Ada satu perbuatan dari Ray yang lakukan merubah kehidupan satu keluarga di luar sana. Ada satu perbuatan. Teman-teman, hari ini kita lebih paham bahwa apa yang kita kerjakan bukan sekedar cuman cerita ke orang, bukan sekedar hanya jual konsep, tapi apa yang kita lakukan tuh bantu keluarga di luar sana. Terlebih dengan kondisi sekarang yang memang kita tahu bahwa resiko-resiko itu sangat nyata di depan sana, teman-teman. Teman-teman, hari ini, bulan ini, yuk kita bantu keluarga di Indonesia. Anak-anak, istri-istri, dengan kita bantu orang, at least tambah 1 UP aja 1 M. Caranya gimana? Kita punya produk yang luar biasa, teman-teman. Ada Peluh Cinta, ada PCB 88,
Nah, untuk cara-caranya teman-teman bisa mudah pergunakan. Ada teman saya yang luar biasa ya, sangat kreatif sekali. Udah bikin videonya juga buat kita pelajari lebih mudah, yaitu dari Master Cobra dari Rico Dwi Nugraha ya. Nanti videonya kita akan lihat. Cindy boleh tampilin videonya? Banyak orang hari-hari ini tanya sama gua, di asuransi jiwa sekarang produk apa yang lagi bagus? Gue bilang, asuransi mah dari dulu sampai sekarang ya, nggak jauh-jauh dari 3 hal ini nih. 1, biaya kesehatan. 2, tunjangan sakit kritis. Yang ketiga, proteksi income keluarga. Coba lu bayangin, buat kita ya sebagai pencari nafkah nih, cerita ini pasti gambarin kita banget. Kan kita kerja nih, terus dapat duit. Udah gitu, duitnya dipakai buat cukupin semua kebutuhan keluarga. Bener ya? Nah, kalau pencari nafkahnya nggak ada, itu artinya nafkahnya juga berhenti datang loh. Dan biasanya ya, keluarga yang dinafkahinnya bingung buat nyukupin kebutuhan keluarga. Kebayang ya? Nah sekarang, orang-orang nggak perlu lagi beli asuransi jiwa buat ngatasin problem ini. Kalau dia memang nggak mau. Sekarang, asuransi ada konsep sewa gratis yang di Pru disebut Pru Cinta. Konsepnya gini nih, anggap ya, lu sewa uang pertanggungan 1 miliar selama 20 tahun. Tapi lu bayar uang sewanya 10 tahun doang, 10 tahun lagi free. 20 tahun masa polis, kita sehat-sehat aja, which is itu memang doa kita kan. Prudential happy. Kenapa? Karena dia nggak usah ngeluarin 1 miliar dong buat keluarga lu dong. Nah karena dia happy, dia kembaliin 10 tahun uang sewa kita, plus ditambah 10%. Dan ini fix, ini bukan unit link. Uangnya bisa deh dipakai buat masa pensiun kita. Sampai sini cukup jelas? Ada lagi benefitnya. Kalau kita sehat-sehat, tiap tahun kita berhak terima bagi hasil profit dari program ini. Namanya surplus underwriting. Jadi nasabah yang meninggal terima uang pertanggungan, nasabah yang hidup terima surplus underwriting. Kalau nasabahnya meninggal karena kecelakaan, uang pertanggungannya dikali 3. Jadi 3 miliar, bukan 1 miliar. Kalau meninggalnya karena kecelakaan di bulan Ramadan, itu dikali 4. Hebat ya? Menurut lo nih, ada atau nggak ada program ini, kita tetap perlu nggak sih nyisihin uang buat masa pensiun kita, supaya kita nggak nyusahin anak-anak? Apalagi kalau memang takdirnya kita harus tutup usia ya, di masa anak-anak masih kecil dan butuh nafkah dari kita. Ini program pasti dibutuhin banget buat keluarga kita, bener ya? Nah, menurut lu sendiri nih, seberapa penting kita lindungi nafkah keluarga kita? Menurut lu, kalau memang program ini menarik buat lu pertimbangin, gue bantu ya, bikinin ilustrasinya untuk lengkapin bahan pertimbangannya ya. Untuk itu gue perlu KTP. Tolong fotoin KTP lu ya. Sama berapa kira-kira uang pertanggungan yang mau lu sewa. After gue bikinin ilustrasinya, nanti kita ketemu lagi untuk kita ngobrol. Baiknya weekend apa weekday? Oke, thank you ya. Seperti biasa gue akan ingetin 1 jam atau 30 menit sebelum. Supaya kita bisa sama-sama inget, nanti pas Zoom-nya dibuka, kita nggak buang waktu. Supaya, ya, gue nggak ada negatif thinking gitulah kalau kira-kira orangnya nggak datang, padahal dia memang lagi sibuk. Tapi gue pernah loh, gue nongkrong aja ya di Zoom, gue pikir dia ghosting, padahal bukan. Dia ternyata lagi sibuk dan gue udah taunya malamnya. Jadi gue akan ingetin lo 1 jam atau 30 menit sebelum. Thank you ya, salam buat istri sama anak-anak ya. God bless. Wow. Teman-teman, kalau kita bisa cerita seperti Rico cerita tadi ke relasi kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, kita nggak pernah tahu sih teman-teman kapan ada resiko datang di kehidupan mereka. Tapi teman-teman, ketika ada yang kita ceritain dan mereka ambil teman-teman, kita nggak pernah tahu tindakan yang kelihatannya kecil, cuman cerita bisa bantu kehidupan banyak orang di luar sana. Oke, tetap semangat teman-teman. Kita bantu keluarga di luar sana. At least tambah UP 1M. Di bulan Juli ini kita mulai ceritain. Oke, itu aja mungkin Ko Andre dari saya. Thank you. Saya kembalikan ke leader saya yang luar biasa, Ko Andre. Oke. Kenapa tadi Rico dibikin video? Oke, supaya teman-teman bisa minta, nanti kita akan kirim di grup leader, supaya teman-teman bisa latihan. So, di bulan Agustus, teman-teman. Sorry, ini kok suara dari mana?
Oke. Tes. Oke. So di bulan Agustus kita akan viralkan, kita akan punya sebuah project, sebuah campaign yang kita lakuin bareng-bareng. Oke? Yaitu hashtag 1M buat keluarga. Hashtag cinta buat keluarga. Karena apa? Karena keadaannya di luar sana tadi betul Willy bilang. Yaitu di mana-mana ada marketing sekarang hari ini. Ketika orang tahu temennya dia, omnya dia, buat kita nih ya, drivernya kita. Oke, yang udah 10 tahun tiba-tiba nggak ada dalam waktu yang sangat cepat teman-teman. Nah yuk di bulan Agustus, mulai dari hari ini kita akan prepare. Di hari Kamis juga, kelas hari Kamis akan lebih khusus. Kita akan bahas bareng soal Pro Cinta dan role play tadi latihan yang dari Pak Riko udah ceritain. Oke, harapannya apa? Semua dari kita ngerti apa yang bisa kita lakukan di momen-momen hari ini. Nah, so kalau kita boleh bilang, maka kalau kita bilang bisnis kita adalah seperti bangunan yang besar, adalah seperti bangunan yang bagus, maka sama seperti setiap bangunan pencakar langit yang bagus, nggak akan dapat dilakukan oleh satu orang. Oke? Jadi ketika kita gagal, ketika kita cobain dan nggak bisa, tadi Kak Nita udah ceritain, yuk kita berubah, yuk kita adjust, yuk kita review lagi apa nih. Kalau orang lain bisa lakuin dengan bagus, artinya caranya yang kita perlu review. Yuk kita minta masukan dari orang lain. Yuk be open. Oke, be open itu tanda rendah hati. Ceritain, nggak usah ceritanya ke 1000 orang di IG, nggak usah. Ya, nggak usah pakai cara-cara yang viral, nggak usah. Cukup cerita ke 1 orang aja atau ke 2 orang aja. Orang-orang yang Anda tahu, yang lu tahu, dia punya kompatibilitas untuk ngasih masukan. Kalau lu sebagai partner, oke, tanya sama leader, tanya sama orang yang, oh bagus nih kayaknya gue pengen belajar nih dari orang ini bagaimana cara ceritain Pro Cinta. Oh gue pengen belajar nih bagaimana bangun tim. Bagaimana caranya meeting demi meeting, activity apa sebagai leader, gue pengen belajar nih. Dimulai dari ketika kita open. Ini ada problem sama kayak gambar ini. Oke, waktu kita lagi membangun hidup kita be open. Aduh kayaknya kenapa ya? Kok jumlahnya kok nggak asik ya? Kenapa ya? Kok hari-hari ini activity-nya kok nggak seperti yang gua mau? Oke, ada sebuah quotes. Kebetulan di Bible saya baca, God oppose the pride, but give grace to the humble. Tuhan itu bahkan menentang orang yang sombong, yang congkak. Saya mau bilang, Anda nggak mau ada di sisi di mana Tuhan aja menentang Anda. Caranya gimana? Be open. Oke, kalau hari-hari ini hasilnya belum bagus, be humble. Tanya, masukan gimana ya? Ngerubah. Oke, tanya ke tim kalau Anda baru punya leader 2. Tanya ke orang yang udah punya timnya 12. Ada kemungkinan besar jawaban dia akan lebih bagus daripada jawaban orang yang belum punya tim 12. Tanya ke tim yang punya 24. Ada satu partner, gue bilangin, lu perlu LEC ya. Minggu ini lu kejar jadi LEC. Kenapa? Karena di LEC akan sharing orang yang nomor 1 punya kantor di seluruh Indonesia. Lu orang bisnis, lu pengen dong belajar dari, kalau lu punya pabrik, pengen dong belajar dari orang yang punya pabriknya karyawannya 2000. Kalau lu pengen punya pabrik karyawan 2000, kurang lebih seperti itu. So legacy akan fokus terus melahirkan pemimpin-pemimpin. Kita akan memperlengkapi, kita akan memperlengkapi leadership-nya, financial planning-nya, dan bersyukur leadership kita terus dipelajarin, dan hari ini pun Willy dan Riko dan tadi Kak Eva udah boleh sharing bagaimana apa yang kita lakukan sebagai seorang financial planner. Kita membantu orang mulia supaya suatu hari orang-orang yang kita kenal, nasabah yang kita kenal, dalam masa-masa titik nadir dalam hidupnya. Oke, Kak Eva rendah hati mau ceritain, tapi kalau kita deket sama Kak Eva dan kita nanya, Kak Eva gimana tuh ya momen-momen H-3 itu gimana?
Saya percaya di telepon sama debt collector itu liar, pusing, stressful, depresi. Ditelepon lagi, kapan Kak? Bayarnya kapan? Bayarnya itu nggak mudah. Tadi Kak Eva cuman pakai bahasa saya nangis. Oke, tapi kalau Kak Eva menceritakan mungkin itu nangis yang nggak mudah. Oke, jadi thank you sekali lagi buat Kak Eva dan buat Ray yang udah boleh jadi testimoni. Nah, saya akan kembaliin ke hal yang awal. Jadi apa sih? Sukses secret ingredient-nya apa? Sama seperti kita pengen punya sukses. Kita nggak usah punya permission untuk sukses, nggak usah. Tapi resepinya, oke, ingredientnya, bahan bakunya untuk kita sukses. Yang pertama tadi kita udah belajar, yaitu gagal is okay, dapat diterima. Dan yang kedua adalah pain. Ini poin Andre terakhir. Pain. Pain, sakit, itu universal. Pain itu inevitable, enggak terelakkan. Pain itu berlaku buat semua orang, agama apapun, oke, jenis kelamin apapun, kekayaannya berapapun, pekerjaan apapun. Bahkan orang nggak kerja juga punya pain. Orang kerja rajin punya pain, orang nggak kerja, menurut saya painnya lebih besar. Emosinya jadi labil, ya dia marah-marah, sekeluarga marah-marah, hasil nggak bagus, painnya lebih besar. Mungkin belum dilihat sekarang. Tapi apapun yang Anda lakukan, dalam hidup setiap dari kita akan ngalamin yang namanya pain. I'm sorry to tell you that. Mau lu kerja punya bisnis sama proyek pemerintah. Mau lu jadi karyawan bank yang hari-hari ini terpaksa perlu kerja ke bank. Seenggaknya 1:2. Agama apapun, badai, pain akan Anda dan saya alamin. So bedanya apa di kita di Prudential? Di bisnis ini apa bedanya, Andre? Kalau di luar sana gue dapet pain, gue punya bisnis, punya toko, dapet pain. Di sini apa bedanya? Di sini yang pertama kita punya purpose. Pain with purpose, kita punya tujuan. Nah, saya boleh jadi testimoni nih. Oke, kalau Anda punya goals, lu pikir sejahtera itu income-nya 50 juta. Maka ada puluhan orang, oke, di legacy aja yang punya income di atas 50 juta. Kalau income di atas 100 juta banyak masih. Saya bisa confirm ada Glenn, Edo, Ko Paul, Victor, Willy, Arya, dan yang lain ya. Oke, tadi kita dengerin Edo Pardomuan bagaimana dalam waktu setahun dia bisa punya income 100 juta. 1 tahun. Jadi perbedaannya kalau Anda ada di Prudential adalah lu punya pain with a purpose. Wow. Tapi tahu, even lu nggak di Prudent, juga akan ada pain. Kalau lu jadi karyawan, ya, painnya apa? Juga ada banyak. Dan yang kedua, pain di Prudential bedanya apa? Kalau kita punya meaning. Meaningnya apa? Kita bantuin nasabah. Oke? Nasabah-nasabah yang suatu hari, akan ngalamin. Saya suatu hari akan dipanggil Tuhan. Ya, sepertinya saya lebih lama daripada Willy dipanggil Tuhan. Sepertinya ya, tapi nggak tahu kan. Karena apa? Karena gue olahraga. Ya, kardio. Seminggu 2 kali naik sepeda ke Lembang dari KBP. Oke. Willy ngudut, ngerokok ya, dikasih sama istrinya kopi nih, Will, kopi Will, kopi Will, kopi Will ya. Kopinya instan, terus ya. Ya sepertinya ya Lord Willy akan dipanggil Tuhan lebih cepat, tapi nggak tahu yang namanya umur. Ini karena sayang, Will. Ini karena sayang, Will. Supaya Will lebih sehat maksudnya. Coba kok. Oke, Will.
Walaupun cing-cing pengen cepet-cepet, Will, kopi terus, Will, kopi terus. Lu perlu bilang, cing-cing, ya, jangan minum kopi banyak-banyak, ini nggak sehat, gitu ya, Will. Oke. Nah, jadi kita punya meaning, apa kita bantuin nasabah. Kita punya meaning, kita membangun hidupnya orang. Ada orang-orang yang merasa di luar sana, ya, kerjaan lebih mudah. Apa yang gue lakuin? Coba lu kerja dulu. Ada orang di luar sana ngerasa punya bisnis di luar sana lebih mudah. Lu boleh tanya sama Riko, sama Victor, sama beberapa orang yang punya bisnis di luar sana. Oke. Ditolak tapi di bisnis ini, ya di luar sana pun ada pain-nya masing-masing. Oke, slide terakhir sebelum kita tutup hari ini. Wow, terima kasih. Sebentar, ini saya merangkap IT soalnya, jadi slide terakhir. Udah ada, guys? Nah, kita tahu semua orang akan ngalamin pain. Apapun yang mereka lakukan. Walaupun mereka enggak lakukan apapun, apa-apa juga tetap punya pain. Nah sayangnya, kebanyakan orang, mereka enggak berubah ketika mereka melihat sebuah goals yang bagus. Sebuah momentum yang bagus. Mereka enggak berubah ketika melihat ada sebuah harapan yang bisa dilakukan hari-hari ini. Kebanyakan orang berubah waktu mereka merasakan panas. Waktu mereka sudah satu langkah menuju kematian, udah mulai pandangan-pandangan, flashback masa lalu. Mereka berubah ketika udah, bahasanya Handi Pasar saya kemarin bagus, apa tuh Handi ya? Ketika udah jatuh di titik nadir, ketika udah nggak bisa ngapa-ngapain, ketika dalam hidup udah stres dan punya problem, ketika mereka udah ngalamin krisis besar dalam hidupnya, oke, mereka udah stuck. Ada banyak orang datang ke konselor. Pak konselor, ajarin gue dong bagaimana gue bisa kenal, bisa tahu, menjawab kebutuhan istri gue. Konselornya bilang, kita sering denger ya, oke, sekarang keadaan lu sama istri gimana? Oh, istri gue udah ninggalin gue, udah gak serumah. Kemana aja? Kenapa lu baru nanya sekarang? 2 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kenapa lu gak belajar? Ketika keadaan udah krisis, hit rock bottom gitu, ada di batu paling rendah, kebanyakan orang mulai berubah. Mengerti bahwa ada yang problem sama yang kita lakuin. Oke? Tapi itu bukan yang saya harapkan teman-teman. Itu yang bukan kita harapkan. Ada orang bilang bahwa, Andre, pelajaran paling bagus adalah pelajaran dari diri sendiri. Yes, pelajaran dari sendiri adalah pelajaran yang bagus. Tapi saya mau kasih tahu yang lebih bagus. Adalah kita belajar dari kesalahan orang lain. Nah, bukankah di luar sana kehidupan itu mempertontonkan? Oke, kalau lu mau kerja terus, gue mau kerja aja, gue nggak mau di pruden. Maka Anda bisa bayangkan banyak orang yang udah retirement di umur 55, 60, entah dia terpaksa terus bekerja, entah dia nggak punya kerjaan. Oke, dia lost power syndrome. Keluarga nggak bagus, bengong. Oke, juga bukan sebuah hal yang kita inginkan itu terjadi. Bukankah begitu? Buat di masa pensiunnya kita. Bukankah kita nggak pengen di umur 60 kita nggak ngapa-ngapain, keuangan udah nggak punya tabungan yang cukup, nggak punya investasi yang cukup. Oke, bukankah itu kita nggak pengen? Bukankah kita nggak pengen juga kerja terus gitu ya dan kita nggak dapat manage waktunya? Padahal orang-orang di luar sana menceritakan ketika mereka nggak ada di Prudential, dari segi waktu mereka kehilangan kemampuan untuk manage waktu. Nah, saya mau bilang bahwa di luar sana kita udah liatin contoh demi contoh demi contoh. Cerita saya pribadi, sebelum Papa meninggal, saya pernah sambil makan es marem, gue masih ingat di Semarang. Oke, makan es marem, saya nanya, Papa, dulu tuh Papa emangnya nggak ada yang ngajakin Papa bisnis gitu, Pak? Papa kan punya kenalan banyak, orang tahu Papa baik gitu ya. Kenapa Papa nggak pernah ambil kesempatan gitu? Orang nggak ada pernah ngambil bisnis, ngajakin Papa bisnis kan?
Tentunya percakapan ini karena udah ada story-nya gitu ya. Bahwa gue ngeliatin kenapa papa sampai seumur sekarang perlu wajib bekerja gitu loh. Papa bilang, ya dulu mah gak pernah kebayang Dre, bahwa hidup akan seperti hari ini. Gak pernah kebayang. Oke. Nah, saya mau bawa ini ke mejanya kita semua. Oke, bahwa kalau Anda ngelakuin hal-hal tetap dengan cara yang lu tahu hasilnya nggak bagus. Enggak Andre, gue nggak mau semangat. Gue mau tetap produser doang di Prudential. Nggak masalah, boleh. Tapi kalau lu jadi produser doang, maka pastikan setiap tahun API lu nggak turun. Oke? Tahun pertama API let's say 400 juta, lu punya income 14 juta, bagus. Tahun kedua lu API 400 juta, jualan pribadi, lu punya income 28 juta. Luar biasa. Kalau seumur hidup lu mau punya income 28 juta, pastikan API lu nggak pernah turun dari 400 juta. Sampai kapan? Iya, seterusnya. Betul? Seterusnya. Ya itu yang ada. Itu fakta yang ada. Apa yang kita mau lakukan? Apa yang Anda dan saya mau lakukan? Kalau hari-hari ini momentum, ya cahaya dipersiapkan. Be brave, ayo ada event yang bagus, ayo ya. Oke, ayo ada momentum yang bagus, ayo kita ikutan bareng. Yuk kita bangun hidup orang. Bukankah tadi Nita ceritain dengan Zoom, bukankah kita bisa rekrut teman-teman SMA kita, teman kuliah yang mungkin di luar kota? Ya nggak sih, bukankah ini momentum yang bagus banget? Karena di LEC aja, mungkin 50%, sekitar 50% para partner yang saat-saat ini calon leader tahun 2021-2022, mereka ada di luar kota. Bukankah itu sebuah cahaya yang kita bisa lihat dan kita bisa kejar? Jangan tunggu sampai Anda merasakan panas. Jangan tunggu sampai anak udah mau kuliah, anak udah mau SMA, baru kita merasakan panas. Semangat. Oke. AAD bisa dipromosin di tengah tahun. Semangat. Ada harapan bisa bantuin orang di luar kota. Oke. Kalau gagal, tenang aja. Hidup lu nggak didefinisikan oleh kegagalan lu. Oleh masa lalu lu, enggak. Yuk kita adjust. Yuk kita berubah. Yuk kita bikin perubahan. Hari-hari ini nggak kurang event. Hari-hari ini tim training mempersiapkan 3 menit 24 detik tadi ya kalau nggak salah ya Pak Riko ya. Dipersiapkan caranya. Sudah ada. Oke. Jangan tunggu hidup merasakan panas. Baru kita berubah. Jangan tunggu. Rumah ngontrak akhir tahun baru kita bingung. Kontraknya mau gimana. Jangan tunggu uangnya habis. Jangan, nggak boleh. Tapi dari hari ini. Berubahlah. Oke, yuk kita adjust bareng-bareng. Karena memang itu adalah ingredient dari kesuksesan. Itu adalah secret recipe. Oke, itu adalah berita baiknya. Siapapun Anda, kita akan ngalamin pain. Yang saya boleh bilang, pain-nya di Prudential, ya ditolak, telan aja lah. Oke, tapi setelah 3 tahun, lu boleh punya income yang oke. Ditolak, maknai dengan bagus, tenang aja, saya nabur. Ditolak, maknai dengan bagus, tenang aja, oke. Ngasih tahu sama anak, kita lagi bantu orang. Enggak selalu semua orang dibantu mau terima, bukankah begitu? Oke. Thank you banget buat semua teman-teman di pagi hari ini. Terima kasih.